Shalom sahabat KKS. Kali ini kita akan merenungkan bacaan dari Bilangan 13 dan 14 tentang sikap kita saat menerima janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dari mana kita tahu ada janji Tuhan? Dari firman Tuhan di dalam Alkitab. Dari mana bangsa Israel mendapatkan janji Tuhan? Dari Musa yang menerima perintah-perintah Tuhan. Puluhan tahun bangsa Israel melihat perbuatan ajaib Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, tapi mengapa mereka tetap tidak percaya juga? Sebab hatinya masih terpaut dengan Mesir, tertinggal di Mesir, di dalam perbudakan Mesir. Walau diperbudak ratusan tahun, buat mereka itu baik. Mereka lupa bahwa mereka pernah menangis, berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongan dan pembebasan. Banyak orang bersikap seperti bangsa Israel yang tidak konsisten. Hanya mau melihat mujizat, tetapi tidak mau terus berjalan bersama Tuhan dan percaya pada kuasa-Nya. Bilangan 13 ayat 32-33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Dari sini kita akan perhatikan dan belajar 4 hal. Pertama, sebagian besar bangsa Israel mewakili banyak orang di zaman sekarang yang sudah diselamatkan Yesus Kristus, namun mentalnya masih mental Mesir, suka tinggal di Mesir. Ingat, musim yang baru, level yang baru bagi KKS adalah bebas dari roh-roh dunia. Naik level menjadi manusia roh, manusia ilahi. Banyak orang seperti di Bilangan 14 ayat 2. Mereka meminta nasihat, bertanya meminta solusi, minta didampingi untuk dimentori, tetapi sebetulnya hanya menginginkan didengarkan tanpa mau mendengarkan nasihat, hidup dalam penjara kebenaran diri sendiri. Mengapa? Sebab mentalnya masih di Mesir. Mesir adalah lambang perbudakan dosa, kenikmatan dunia, ketidakakuratan hidup dengan merugikan orang lain untuk keuntungannya sendiri, roh rakus dan sungut-sungut. Maka ketika kehidupannya menjadi ruwet karena ketidaktaatan, ujung-ujungnya ingin mati saja. Bilangan 14 ayat 2, Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini. Mereka mengomel kepada Musa dan Harun dan berkata, "Lebih baik kita mati di Mesir atau di padang gurun ini, biar kita mati saja." Bilangan 14 ayat 3. Untuk apa Tuhan membawa kita ke negeri itu? Nanti kita mati dalam peperangan dan istri-istri serta anak-anak kita ditawan. Bukankah lebih baik kembali saja ke Mesir? Bilangan 14 ayat 4. Lalu mereka berkata satu sama lain, "Baiklah kita memilih seorang pemimpin dan kembali ke Mesir." Kedua, dari sisi Yosua dan Kaleb. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Orang Kristen, Katolik, banyak, tapi hanya sedikit yang dipilih. Bukan karena Tuhan pilih kasih, tapi orang-orang pilihan ini adalah orang yang percaya kepada tiap firman dan mau taat. Mau meninggalkan ikatan-ikatan dunia untuk naik dan manunggal dengan Tuhan. Orang-orang yang mau taat ini
seringkali dibenci oleh sesama anak Tuhan sendiri, dikatakan sok suci, difitnah, dibenci oleh mereka yang masih berkompromi dengan dunia ini. Sama seperti Yosua dan Kaleb yang akan dilempari dengan batu. Bilangan 14 ayat 6-10. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ketiga, dari sisi Musa. Musa menjadi perantara dan penengah antara Tuhan dan bangsa Israel yang bersungut-sungut. Musa merayu Tuhan supaya tidak memusnahkan bangsa Israel yang sudah menyakiti hatinya dan memintakan ampun bagi bangsa tersebut. Bilangan 14 ayat 13-16 dan 19. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau, Tuhan, ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau, Tuhan, menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi, jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari." Keempat, dari sisi Tuhan. Tuhan itu panjang sabar, tetapi maha sabar. Semua pelanggaran dihitung, ditakar, ditimbang oleh Tuhan. Puluhan kali bersungut-sungut, komplain, maka mereka akan menjadi seperti yang mereka sungutkan dan komplainkan. Tetapi Tuhan memberi upah kepada yang percaya kepadanya, seperti Yosua dan Kaleb yang menikmati janji-janji Tuhan. Bilangan 14 ayat 11-12, 18, 20-24, 28 dan 35. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat.
Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Aku, Tuhan, yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Pesan Tuhan hari ini, sebagian besar orang Israel yang memberontak terus kepada Musa sebagai tanda pemberontakan mereka kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa taat kepada Tuhan yang tidak kita lihat jika dengan hamba Tuhan yang diutus untuk menuntun kita saja kita tidak bisa taat. Pemberontakan terhadap gembala, hamba Tuhan yang ditunjuk untuk menggembalakan kita, menjadi peringatan apakah kita sedang memberontak kepada Tuhan yang tidak kita lihat. Sahabat KKS, mari berjalan dalam ketaatan mutlak, tidak kompromi terhadap dosa, dan terima janji Tuhan. Amin.